Phoenix Dades Radio Station, hai, selamat siang dan selamat datang di Live on Air barengan sama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Hari ini ada Dodio Sandra yang akan nemenin kamu dan tentu saja Doi sudah kedatangan tamu-tamu istimewa. Orang-orang atau beliau-beliau ini adalah yang ada di balik layar dari pagelaran acara yang sangat luar biasa. Mungkin kemarin-kemarin sudah pernah dengar Bali Festival mungkin atau boleh dibilang Bali Jani. Jadi sekali lagi Festival Bali Jani nanti akan kita bahas. Dan tim kurator yang sudah ada di studio ada Gus Martin, Bapak Gus Martin saya boleh manggilnya? Ya, boleh mic-nya lebih dekat ya Pak ya? Nah segini. Oke. Ada juga Bapak Warih Wisatsana. Ya, Om Swastiastu, Bapak-bapak, selamat sore juga. Ini sebenarnya jam-jam habis makan siang. Kalau kita ngobrol sebenarnya kita ngantuk ya Pak jam segini ya. Tapi nggak apa-apa. Karena kalau tahun lalu saya ingat saya ngobrolnya adalah sama Pak Warih. Kita ngobrol tentang persiapan dari Bali Jani Festival ini ya, Festival Bali Jani. Dan sekarang adalah masuk di tahun kelima. Tahun kelima. Ya. Saya ingin tahu aja sebenarnya. Kalau begitu selesai festival, apakah teman-teman tim kurator sudah mempersiapkan untuk tahun kelima atau ada jeda dulu? Oke, break dulu deh, istirahat 4 bulan supaya rehat atau seperti apa sebenarnya sebagai seorang atau tim kurator dari Festival Seni Bali Jani di Provinsi Bali ini Pak? Dari Pak Wari dulu. Blidoy dan Venus di manapun. Ya, boleh mohon maaf. Selamat siang, bahagia bisa berjumpa lagi di udara ini. Ya. Jadi benar, begitu selesai Festival Seni Bali Jani yang keempat bulan Oktober tahun lalu itu, betul. Kan sudah ada tema yang ditetapkan, yaitu Cita Resmi Segara Kerti, Bahari Sumber Inspirasi. Kami berterima kasih kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, kepada Pak Kadis, Pak Por Arya, yang memberikan kepercayaan, mengarahkan dan juga memberikan keleluasaan kami untuk menjadi kurator kembali. Kemudianlah selesai dari Festival Bali Jani yang keempat itu kami mengadakan semacam evaluasi. Oh, evaluasi dulu. Oke. Kemudian lahirlah beberapa rekomendasi untuk Festival Seni Bali Jani yang berikutnya, yang kelima. Antara lain dari bidang kuratorial, jadi ada evaluasi tata kelola dan tata laksana acara. Kami melakukan evaluasi untuk kebijakan kuratorial. Dan ada rekomendasi yang saya kira cukup penting yang akan mewarnai Festival Seni Bali Jani yang kelima ini. Yaitu pertama, secara kebijakan kuratorial, selain seperti tahun lalu kita ada undangan terpilih untuk para seniman yang memiliki dedikasi, komunitas yang sudah teruji capaiannya, kita membuka satu undangan yang disebut undangan terbuka atau open call. Dengan demikian katakanlah kita memang memiliki database, tetapi di dalam Festival Seni Bali Jani yang mengedepankan seni-seni modern, kontemporer, dan seni-seni inovatif, tentu saja ada seniman-seniman yang diam-diam memiliki laboratorium penciptaan tersendiri. Melalui open call kita undang mereka untuk merespon tema Cita Resmi Segara Kerti, Bahari Sumber Inspirasi itu untuk menghadirkan suatu bentuk pertunjukan kan. Ada 27 katakanlah yang mengikuti open call, kemudian kami timbang akhirnya ada 16 yang terpilih. Dari 27 disaring lagi menjadi 16. Dan itulah yang mewarnai Festival Seni Bali Jani yang berbeda dengan tahun lalu. Hanya terpilih. Kemudian rekomendasi dari kurator juga bahwa Festival Seni Bali Jani tadi kan seni-seni modern dan kontemporer serta seni-seni inovatif itu banyak yang merespon ruang publik. Sementara kalau di bulan Oktober itu kan cuaca nggak bisa kita pegang. Terbukti sekali pada waktu penyelenggaraan kemarin kita ada tunggu hujan sampai jam 1 malam. Untung senimannya mereka konsisten kita selenggarakan dengan segala keterbatasannya, katakanlah kurang leluasa mengekspresikan, tapi capaian oke lah. Oleh sebab itu terbukalah rekomendasi kami dari evaluasi itu, bagaimana kalau diajukan saja jadwalnya di luar bulan Oktober yang kira-kira cuaca damai. Berarti belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, tim melakukan evaluasi, tim kurator memang sudah disibukkan begitu selesai acara disibukkan gitu ya Pak ya. Betul. Saya potong sedikit mungkin masalah persiapan. Tadi selain evaluasi, persiapan ke depannya juga ditentukan. Berarti tema, saya ke Pak Gus Martin dulu. Tema itu sendiri ditentukan berarti sebelum Saya tambahkan sedikit. Tadi kan ada pertanyaan apakah ada jeda atau
Ya, mungkin setelah istirahat dulu atau penyelenggaraan jeda. gimana? Sesungguhnya kami tidak ada jeda dalam bekerja ya. Jadi sepanjang tahun, Pas sepanjang jalan pun waktu sudah ya. memikirkan konsep Cuma kami kan berikutnya. terjadwal. Oke. Begitu Festival Seni Bali Jani kemarin yang keempat berakhir, sudah seminggu kemudian kami sudah rapat lagi dan evaluasi. Ya, termasuk saya tadi sedikit, berarti rapat pertamanya penentuan tema dulu atau apa dulu? Sudah ditentukan pada waktu penutupan. Penutupan langsung tema. Penutupan. Ya, lanjut, kemudian Pak kami Gusman. bahas lagi tema-tema itu selanjutnya. Kemudian pengisi acara siapa, kemudian siapa lagi yang termasuk kebijakan open call tadi. Itu kan kebijakan baru itu. Kemudian kebijakan tentang pengajuan acara yang dari Oktober menjadi Juli. Itu. Nah, itu bagian dari evaluasi kami. Dari evaluasi. Makanya kalau tahun 2023 ini adalah kita ketemunya di bulan Juli. Karena memang seperti dibahas tadi bahwa ada beberapa pertimbangan kenapa akhirnya dimajukan mengantisipasi misal masalah cuaca. Karena belajar dari pengalaman sebelumnya. Tapi kalau kita ngomongin tentang akhirnya maju ke Juli, ini akan sedikit mepet dengan Pesta Kesenian Bali. Tapi secara tulis kan berbeda, Pak ya? Ini mungkin secara tidak tertulis memang sengaja digabungkan. Karena itu menjadi dua event yang akan bersambung. Dua event besar. Tutup buka. Oke. Jadi tidak ada jeda. Sebenarnya Bapak mohon maaf mic-nya boleh. Dan itu sebenarnya kan juga mencerminkan keberadaan seni budaya di Bali. Iya. Yang sebenarnya kan yang kita hendak angkat kemukakan adalah bahwa seni-seni kebudayaan di Bali itu kan ada dalam frame dinamika perubahan dalam keberlanjutan. Selalu ada dinamika perubahan, tapi dalam keberlanjutan. Nggak ada yang tiba-tiba mendadak datang. Itulah proses cipta yang panjang. Mungkin itu dasar yang kuat itu ya, bukan sekedar perpindahan karena cuaca. Tapi ada konsep yang lebih mendasar. Ada konsep yang lebih mendasar tentang itu. Mungkin tambahan tadi mengenai konsep, terus ada open call juga dari Pak Gus Martin. Mungkin ada penambahan hal lain lagi. Apa perbedaan dari festival tahun ini, Festival Seni Bali Jani yang kelima dibanding yang keempat, 21, seperti apa Pak? Selain tadi saya kira banyak perubahan ya, banyak perubahan. Dan kalau di data, kami kan punya data-data yang konkret tentang itu, misalnya tentang pengisi acara bertambah, tentang kualitas acara bertambah, kemudian pengisi acara, karena ini Festival Seni Bali Jani tidak saja lokal, tapi juga nasional dan internasional. Jadi pembicara, nanti dalam festival ini juga ada sesi-sesi diskusi. Ada panel-panel diskusi yang sudah disediakan yang goalsnya ke internasional. Saya kira sekarang banyak sekali pembicara dari luar negeri, nasional. Akan sharing di situ ya bagian nasional dari dan acara. Internasional yang akan bicara. Nah, saya tanya ke tema. Tadi kan Pak Waris sendiri bahas tema, Pak Gus Martin juga bahas tema. Tapi kita sebenarnya belum mengetahui kenapa memilih tema Cita Rasmi Segara Kerti Bahari Sumber Inspirasi. Apa yang sebenarnya menggambarkan dari tema ini dan apa yang mendasari tema ini terpilih, Pak? Sebagai tim kurator pasti tahu nih alasannya apa. Dari Pak Gus Martin dulu? Iya, saya kira ini merupakan terjemahan dari peraturan gubernur ya, dengan yang Bali era baru. Kan ada misalnya ada Satkerti yang ada di dalam kebijakan gubernur. Ini merupakan tema ini diambil dari salah satu subsubnya. Baik. Yang sekarang kebetulan memasuki tema Segara Kerti. Jadi segara laut. Jadi pemuliaan terhadap laut. Kalau dibacakan secara rinci, makna tema itu kan Cita Rasmi Segara Kerti. Betul. Cita itu berasal dari kata citi yang berarti berpikir, dapat dimaknai pula sebagai capaian kesadaran. Kemudian sedangkan rasmi artinya pancaran sinar luhur yang merefleksikan keindahan yang penuh taksu. Jadi secara rinci seperti itu. Jadi Cita Rasmi Segara Kerti adalah panggilan kesadaran untuk menyucikan, memuliakan, melestarikan laut atau bahari sebagai sumber ciptaan sekaligus mata air kehidupan. Baik skala maupun skala. Itu yang bagian dari subtema ya, Pak ya. Terjemahan dari makna tema itu. Sebenarnya kan Festival Seni Bali Jani termasuk juga Pesta Kesenian Bali itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Gus Martin adalah aktualisasi dari peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020. Termasuk juga implementasi dari visi pembangunan Provinsi Bali, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali. Menuju Bali era baru. Menuju Bali era baru. Baik. Kan ada Satkerti tadi
tadi. Iya. Jadi tahun ini semua tema dalam kegiatan di Provinsi Bali itu adalah mengacu pada segara. Oke, berarti pengisi acara pun akan otomatis mengikuti aturan dari tema ini sendiri. Jadi itulah mereka tugas kurator untuk mengawal, memastikan agar tema itu tidak menjadi slogan atau sampiran, tapi bagian dari proses penciptaan. Nanti kalau teman-teman fitness bisa klik di tautan online Provinsi Bali untuk melihat jadwal, itu akan lengkap sekali bahwa seluruh penyaji itu selalu berangkat mengolah tema. Nah, karena ini seni-seni modern dan kontemporer dan inovasi, maka yang dihadirkan bukan hanya semata sajian keindahan, tapi juga seruan kepedulian pada lingkungan. Jadi ada gerakan penyadaran melalui kesenian. Jadi selain olah badan, kita perlu olah batin. Betul. Inilah bagian dari upaya olah batin melalui Festival Seni Bali Jani. Oke, jadi semua pengisi acara adalah goals besarnya, tema besar tadi itu. Oke, kita break dulu. Nanti akan saya masih punya banyak pertanyaan karena menarik sekali ngomongin tentang persiapan. Saya tahu tim kurator pasti udah beberapa hari ini tidak bisa tidur tampaknya karena acara makin dekat ya. Sudah makin dekat kayak tinggal persiapan 1 bulan lagi gitu dan saya yakin teman-teman juga butuh tampaknya untuk sedikit istirahat. Kurator kan tidak merencanakan saja, tapi setelah itu ada pendampingan. Jadi semua harus diawasi. Masih ada Dodi Sandra siang hari ini di live talk show bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Doi masih bersama tim kurator dari Festival Seni Bali Jani ke-5 tahun 2023. Ada Bapak Gus Martin dan juga Pak Warih yang masih ada di sini. Nah, tadi kita ngomongin tentang bagaimana persiapan. Sebenarnya ternyata buat Viners yang baru dengar, persiapan dari Festival Seni Bali Jani ke-5 itu adalah sudah dilakukan begitu Festival Seni Bali Jani ke-4 selesai. Dan beliau-beliau ini sudah memikirkan temanya kira-kira apa. Dan sudah mulai bekerja, istirahat paling ya cuman berapa hari, seminggu kemudian sudah meeting lagi, menentukan konsep dan segala macam. Nah, kalau ngomongin tentang Pemprov Bali yang mungkin dari sekian banyak festival, ya Pak ya, dari sekian banyak festival itu punya kita yang paling besar atau paling diingat adalah Pesta Kesenian Bali atau PKB yang sesaat lagi tanggal 18 kalau tidak salah akan dibuka di depan Bajra Sandi ya. Nah, saya ingin mengingatkan kembali buat Viners yang mungkin pengen tahu sebenarnya apa perbedaan PKB dan juga Festival Seni Bali Jani, Pak Gus Martin. Secara garis besarnya apa sih bedanya? Secara garis besar ini kan Pemprov Bali sekarang punya 2 hajatan penting ya sejak 5 tahun yang lalu. 2 event seni yang sangat penting yaitu event PKB, Pesta Kesenian Bali dan Festival Seni Bali Jani. Perbedaan yang sangat mencolok ini kan terkait dengan wacana seni itu, yang ada seni yang dikotomis itu, ada yang modern, ada yang tradisi. Betul. Nah ini di festival di PKB, di PKB itu murni seni-seni yang ditampilkan di situ, termasuk diskusinya, kemudian ada biografi dan sebagainya, itu murni seni tradisi atau klasik. Seni tradisi klasik semua yang ditampilkan. Sedangkan Festival Seni Bali Jani murni itu menampilkan seni-seni yang sifatnya modern, kontemporer. Jadi perbedaannya kalau di PKB misalnya ada sisi gong yang dikreasikan, itu tetap saja dia tradisi. Tradisi yang dikembangkan. Gitu. Jadi dia pijakannya tradisi kuat. Ada misalnya kecak dulu kan sangat rancu itu, dibilang kecak kontemporer, tapi tetap aja basisnya kecak itu. Sekarang di Festival Seni Bali Jani justru akarnya tetap akar tradisi, tapi sudah tampil dengan gaya yang sangat modern kontemporer ya. Lebih jelas berarti modernnya di sini. Satu contoh yang paling faktual yang terjadi, umpama di Festival Seni Bali Jani, orang bermain musik dengan alat-alat musik modern seperti piano, gitar dan sebagainya, kemudian memainkan lagu Bali. Kan ada orang bermain piano di Festival Seni Bali Jani, tapi suara yang keluar kemudian seperti gamelan. Dengan 10 jari keluar gamelan lengkap. Ini yang seni modern, yang akarnya tradisi. Mengikuti arus perkembangan. Ya, perkembangan yang dipakai alat. Kalau di tradisi kan tidak mengenal piano, tidak mengenal alat-alat musik modern. Tapi di Festival Seni Bali Jani itu ada. Masih ada roh seninya, tetapi yang kena arus modernisasinya dan sound yang dihasilkan walaupun ada tradisional, tapi ternyata alat yang digunakan sudah sangat modern kayak gitu. Termasuk juga hampir semua lah pergelaran di sana modern kontemporer
teaternya juga teater modern, tidak ya. teater tradisi. Oke, baik. Ya. Sudah mulai sangat jelas ya. Nah, saya ke Pak Wari. Tadi Pak Wari sempat bilang bahwa memang persiapan tahun 5 ini cukup panjang dan menjadi PR besar atau evaluasi bahwa pasti tujuannya adalah ingin membuat acara yang lebih baik, lebih nasional, lebih menginternasional, dapat pengunjung atau viewers, mungkin kalau angka streaming sekarang kita streamers yang lebih besar. Tapi yang saya penasaran adalah seperti apa sih sebenarnya konsep awal yang coba disajikan di yang ke tahun kelima ini. Sebelum nanti kita akan membahas program-program seperti apa di dalamnya atau data-data dan angka-angka respon masyarakatnya seperti apa. Ya, Festival Seni Bali Jani ini memang seperti yang disampaikan oleh Pak Gus Martin, sanding bandinglah dengan Pesta Kesenian Bali. Memiliki satu konsep dasar yang jelas, modern, kontemporer, dan seni-seni inovatif yang diterjemahkan kemudian menjadi konsep estetikanya. Yaitu seperti juga tahun-tahun sebelumnya ada yang disebut dengan eksplorasi. Jadi pencapaian seni inovatif berbasis kreativitas pribadi, sementara ide dan subjek eksplorasi tetap berbasis tradisi atau nilai lokal. Yang dibahas tadi ya. Kemudian ada eksperimentasi, yaitu pencapaian seni modern kontemporer berbasis kreativitas dan percobaan medium dan media. Jadi berbagai lintas media memungkinkan karena kita ini era digital juga. Iya, betul. Terbuka peluang untuk melakukan percobaan dan kemungkinan penciptaan melalui teknologi canggih. Kemudian juga ada kontekstual, ya. Kontekstual. Jadi pencapaian seni baru yang harus terkait tema yang sedang disajikan tahun ini. Sesuai dengan konteksnya. Jadi bahari sumber inspirasi. Bagaimana bahari itu diterjemahkan bukan hanya sebagai gagasan, filosofi, tapi juga sebagai kepedulian dalam bentuk seni. Kemudian ada lintas batas, yaitu pencapaian seni berbasis ahli media. Jadi ada upaya ahli media, jadi puisi diterjemahkan menjadi video kemudian memperkaya gerak, dan tari kemudian juga bisa menjadi nada, digabung menjadi satu kolaborasi. Lintas media yang makin lebih beragam tentu saja, pilihannya lebih banyak. Konteks terakhir ada kolaborasi. Salah satu kolaborasi yang dimungkinkan selain antar bidang juga dengan seniman-seniman luar negeri. Dan itu sangat memungkinkan di sini gitu ya Pak. Nah, itu juga selaras lah dengan pengharapan dari penggagas Festival Seni Bali Jani ini, Putri Koster, yang mengharapkan bahwa kumandang seni Bali Jani yang keempat hingga kelima ini makin mendapat apresiasi nasional dan internasional. Oleh sebab itu dalam sajian kita ini, dalam berbagai programnya itu banyak juga menghadirkan pertunjukan-pertunjukan sosok-sosok yang memiliki reputasi internasional. Bahkan kita mendatangkan satu pertunjukan teater tari dan gerak dari Korea. Ada dari Korea. Nanti namanya bisa kita unduh lebih detail, itu ada di website katalog lah. Katalognya. Oke. Semua nanti akan lengkap di situ Pak ya. Tapi kan tadi kalau program-program seperti apa? Adakah program yang berbeda dibandingkan tahun lalu atau seperti apa pengembangan atau memaksimalkan kembali program-programnya seperti apa? Jadi jumlah acara keseluruhannya tahun ini itu ada 68. Jadi kalau dibandingkan misalnya dengan tahun 2021 kemarin itu ada 50 sajian. Jadi sementara tahun 2022 itu sekitar 54 sajian kan? Sekarang 68. Wow. Mau disebutin satu persatu nggak mungkin nggak Pak? Beberapa di bold saja, beberapa secara umum. Dan jumlah senimannya tahun ini ada 3.625 seniman lah sekitar itu. Sementara tahun 2022 ada 3.324 seniman dengan 56 sajian saja. Jadi berbeda betul. Jadi ada satu upaya yang panjang untuk kita kembangkan menjadi bagian dari upaya kita menghadirkan Festival Seni Bali Jani ini menjadi sesuatu yang memiliki apresiasi secara nasional dan internasional. Tadi pertunjukan dari Korea itu namanya Dance Troupe Da. Ini koreografernya adalah Kim Nam-sik yang sudah melakukan pentas di 60 negara. Jadi kita bisa bayangkan itu. Ada juga tadi berbagai acara yang menjadi unggulan kita ya Pak Gus Martin, yaitu Tribute to Maestro.
maestronya siapa? Maestro kalau sekarang ada 3. Tahun ini ada 3. Tahun lalu juga 3. Tambahin Pak Gus Martin. Untuk tahun ini yang mata acara Tribute to Maestro itu ada 3 orang. 3 orang maestro. Yang pertama itu tribute untuk Ide Bagus Anom Ranoare yang merupakan maestro drama klasik. Oh, di drama, oke. Drama klasik yang dulu ngetop di TV itu orang-orang berbondong-bondong nonton. Sama bapak saya, pasti tahu beliau. Oke, terus. Kemudian yang kedua, tribute to I Gusti Putu Gede Weda Semara. Karya beliau adalah di bidang. Sebentar, mungkin banyak yang enggak ngeh ini orang Bali yang ngetop di Jakarta pada tahun 70-an. Weda Semara, potong namanya Weda Semara yang terkenal di nasional, Weda Semara. Itu semuanya orang Bali. Dan dia pencipta banyak lagu. Kenal lagu Kau Selalu di Hatiku? Tahu kayaknya. Nah, dia penciptanya. Kaden Saja, kemudian Berpisah di Saint Carlos, dan seterusnya banyak sekali lagunya. Nanti saya harus ngobak-ngobak radio AR untuk tahu lagu-lagu itu di depan. Banyak sekali lagu-lagunya. Itu yang kedua, Pak Weda Semara. Kemudian yang ketiga, Bapak Made Sangre. Dia seniman sastra. 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 Dia penulis puisi Bali, puisi Indonesia. Kemudian pernah menyutradarai teater juga dan seterusnya. Berarti dari drama, lagu dan juga sastra. Ini adalah tribute to Maestro. Mereka tokoh-tokoh yang memang kita rayakan, bukan nostalgia, tapi kita merayakan pencapaiannya. Kemudian juga kita hadirkan video tanggapan publik ini. Dan harapan untuk generasi mendatang, karena dedikasi mereka luar biasa, penciptaan mereka luar biasa. Ini yang kita diskusikan, kita hadirkan melalui tribute. Itu luar biasa, itu saya kira mata acara unggulan kita kan, karena merefleksikan Festival Bali Jani itu. Dari sekian banyak tadi program acara yang punya, itu adalah salah satu yang direkomendasikan juga, supaya anak-anak muda nggak lupa dengan akar budayanya tadi. Iya betul. Dari Pak. Saya tambahkan, tadi kan belum kita nyinggung soal materi kegiatan. Materi kegiatan itu ada 8. Yang pertama itu pergelaran. Itu yang kalau bahasa Balinya Adilango. Jadi pergelaran itu menampilkan semua pergelaran teater, seni rupa, kemudian seni tari dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada lomba, Paulimba. Lomba ini sekarang tidak saja lokal Bali tapi sudah menasional. Jadi seperti lomba baca puisi, lomba teater, semua perlombaan ada di sana. Nanti di katalog lebih lengkapnya. Yang ketiga ada parade Utsawa. Jadi parade itu menampilkan kelompok-kelompok teater juga. Jadi mereka yang layak kita tampilkan, termasuk yang di open call juga. Mereka tampil di parade. Lalu. Kemudian ada loka karya atau bahasa ininya aguron-guron. Itu menampilkan pembicara-pembicara atau instruktur yang berkelas di bidangnya. Kalau anak muda mungkin familiar dengan workshop belajar ilmunya di situ Pak ya. Jadi, terus. Kemudian ada sarasehan. Sarasehan ini timbang rasa. Juga sama menampilkan pembicara-pembicara yang kita anggap sudah mumpuni di bidangnya. Lalu nasional dan internasional itu. Kemudian ada mega rupa atau pameran. Ini pameran seni rupa. Seperti tahun lalu mega rupa ya. Kemudian ada beranda pustaka dan pameran kartun. Beranda pustaka sekarang bertambah ya malah. Tambah ya. Volume, dari tahun lalu bertambah. Volume bukunya bertambah. Volume bukunya bertambah. Percetakan untuk penerbit yang terlibat juga bertambah. Kartun sendiri gimana? Kartun tetap ada pameran kartun dan orang setiap hari bisa scan wajah di sana. Jadi on spot. Kemudian yang terakhir ada Bali Jani Nugraha. Ini penghargaan untuk tokoh-tokoh seniman-seniman modern. Baik, karena mungkin jujur kalau mungkin angkatan saya atau misalkan teman-teman di sini kita tidak tahu sebanyak itu tentang tokoh-tokoh seniman atau juga orang-orang yang memang berkontribusi di situ. Tapi dengan adanya ini kan akhirnya kita makin tahu gitu ya Pak. Tapi pertanyaan saya tadi semacam sarasehan atau juga lokakarya, apakah digelar hybrid dalam artian ada yang online juga dan offline-nya atau seperti apa? Ya, dan kira semua seperti itu ya. Betul, semua offline program hybrid itu semua. Diselenggarakan hybrid, luring, daring, dan streaming. Itu sebabnya narasumber untuk katakanlah timbang rasa yang dialog tadi adalah pilihan dari internasional. Salah satunya misalnya kurator dari PBB. Persatuan Bangsa kan punya agenda seninya. Salah satu kuratornya menjadi narasumber, namanya Lisa Russell. Kemudian juga ada pengamat sastra Indonesia dari Prancis, itu Frida, itu juga hadir melalui
daring. Itu memungkinkan melalui hibrid tadi satu sajian yang saya kira utuh untuk publik, bukan hanya publik yang langsung hadir, tapi juga publik lintas bangsa sekalian. Karena ada beberapa teman-teman mungkin nggak bisa datang ke acara, mereka justru ada kegiatan tapi bisa masih tetap online. Kalau sekarang kan kita masih bisa megang handphone, Pak. Jadi sejam 2 jam masih bisa ngikutin gitu. Jadi teman-teman kebetulan Finers kan beberapa punya usaha dan segala macam, dia tetap bisa ikut secara online, jaga streaming ya. Ya betul, streaming. Baik. Nah, tadi program sudah secara konsep, secara data juga tadi udah ya Pak ya? Ya. Dan targetnya sendiri kan tadi kalau kita membahas tentang dari Festival Seni Balijani ini kan ada sampai dengan tribute. Sebenarnya dari tim kurator itu punya target khusus nggak? Dari usia berapa sampai usia berapa yang menjadi main target dari acara ini? Kalau PKB kan mungkin hampir yang lebih agak tua, tradisional ya. Apakah ini memang goalnya sebenarnya di anak muda atau seperti apa sih teman-teman tim kurator? Ya sebenarnya kita semua ya. All segmen sebenarnya. Tapi ada penekanan untuk milenial. Karena kita menyadari betul seni-seni modern kontemporer itu eranya ada era digital kan. Ada estetika yang disebut alih media tadi kan. Jadi multimedia, alih media menjadi bagian dari ekspresi untuk pencapaian seni modern dan kontemporer. Dan itu bagian dari kaum anak muda lah yang secara seketika serentak dengan HP-nya dia sudah bisa menghadirkan betul-betul pengisi acara, kemudian pelaku seni di sana sampai penonton atau pengunjung semua anak-anak muda. Anak-anak muda. Jadi memang secara target ya maunya ada di situ, tapi ketika main target juga dapat ya tidak masalah gitu ya. Makanya tribute itu kan disajikan untuk anak muda biar mereka tahu gitu. Awareness-nya tinggi gitu ya. Jadi tidak nostalgia, tapi juga menghadirkan mereka untuk memberi makna. Ya seperti itulah. Semacam orang lama punya karya yang harus anak muda tahu. Tahu lah, betul-betul. Ya, tapi untuk pagelaran ini kan sekarang kita masih sosialisasi bahwa akan ada Festival Seni Balijani. Sedangkan beberapa teman-teman masih fokusnya ke PKB. Sebenarnya untuk mulai start openingnya kapan? Ya openingnya 16 Juli sampai penyelenggaraannya 30 Juli. Jadi hari penutupan PKB itu bersamaan dengan pembukaan opening seremonialnya. Nah, kalau PKB kan identik dengan pawai dan segala macam. Sebenarnya yang identik dengan opening Festival Seni Balijani seperti apa kemarin Pak? Nah, makanya kan seni-seni modern yang kita tampilkan. Satu upaya eksperimentasi yang dihadirkan melalui seni-seni modern tapi tidak kehilangan akar kulturnya. Misalnya pada pembukaan nanti itu akan ada opera. Yang disajikan oleh Heni Janawati dan teman-teman. Ada opera, tentu saja opera itu berangkat dari penciptaan dari barat katakanlah. Betul. Tapi yang dihadirkan juga lagu Bali juga ada. Berkaitan dengan tema pastinya. Berkaitan dengan tema, lagu Indonesianya juga ada. Dan kemudian kita juga mengenal di tradisi seperti opera kan Arje itu. Kita substitusikanlah kemungkinan itu untuk mencapai sesuatu yang menyegarkan. Udah sempat dicek pernah latihan mereka udah. Ya mereka menarik lah. Dan mereka mencoba menghadirkan yang di Ade Canda dengan gedung yang terbuka. Dengan orkestra. Ada paduan suara juga yang Voice of Bali yang tingkat internasional menjadi bagian dari opera. Maka bisa kita bayangkan bagaimana Ade Canda mudah-mudahan dalam imajinasi kami akan dinamis dengan warna-warni yang menarik gitu. Ini berarti PR-nya tim kurator. Karena nyambung. Proses jadi bapak-bapak ini akan stres sebenarnya. Bisa nggak direalisasikan kan kayak gitu ya? Itu tanggal berarti mohon diulang sekali lagi. 16 Juli. 16 ya. 16 Juli. Baik 16 Juli 1 bulan. 2 minggu. 2 minggu. 30 Juli penutupan. 30 Juli penutupan. Sorry. Dan pusat kegiatan sendiri adalah di Taman Budaya biasanya. Taman Budaya Ade Canda Denpasar. Jadi kalau misal Finers pengen datang bisa ya. Tapi kalau misal pengen tahu informasi lebih banyak nanti e-katalog itu bisa dicek di Disbud atau ada sosial medianya atau mau di ada di Instagram Balijani Festival. Balijani Festival itu ada. Kemudian juga dari akun YouTube Disbud Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali juga ada. Untuk streaming dan segala macamnya. Dan bisa di sana juga diklik katalog yang lengkap. Semua lengkap di sana. Ini segmen terakhir karena waktu kita mepet dan Bapak juga ada acara berikutnya. Dari Pak Gus Martin dulu, apa yang ingin disampaikan Pak atau harapannya? Saya kira Festival Seni Balijani akan menjadi sesuatu yang fokus ya pada seni modern kontemporer. Saya pikir anak-anak muda ini milik mereka ini. Seni modern dan kontemporer ini milik mereka. Saya pikir harus dimaksimalkan lagi. Dengan memberikan mereka ruang-ruang untuk tampil, untuk menyaksikan, untuk menonton.
Saya kira itu. Iya, soalnya kalau punya karya tapi tidak ada yang menonton Ya, atau benar, tonton, benar. buat apa? Ya, betul, Oke, betul. Pak Wari, apa yang ingin disampaikan? Ya, Festival Seni Balijani itu perayaan kebersamaan Ya. untuk kebahagiaan bersama tapi yang bermakna. Oke. Melalui seni modern dan kontemporer, kita berusaha untuk menemukan jati diri. Baik. Termasuk anak-anak muda ini kan, Ya. menemukan jati diri sebagai pencipta, sebagai kreator, sebagai manusia yang utuh karena lahir batin ini sudah bahagia gitu Ya, ya. mudah-mudahan suatu hari saya bisa berkontribusi dalam festival ini ya. Oh, siap. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ya, obrolan siang sama-sama, hari ini dan ya. mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Sekali lagi Bapak habis ini akan melanjutkan kegiatan dan buat Viners juga mudah-mudahan sekali lagi obrolan ini bisa menjadi sebuah referensi buat kamu next setelah nonton PKB. Oh, ternyata Bali juga punya loh Festival Seni Balijani yang udah tahun kelima. Kalau kemarin-kemarin atau tahun lalu belum sempat menonton untuk Festival Seni Balijaninya, mungkin tahun ini kamu kosongin jadwal sedikit. Kalaupun tidak bisa datang ke Taman Budaya Art Center Denpasar, mungkin bisa streaming, bisa online. Semuanya bisa diakses dari handphone, dari rumah, dari kantor ya. Jadi Dodio Sandra pamit, nanti balik ke Bayu Prasetya. Keep your imagination and always try to make it come true.